Oke, udah kelihatan? Ya, Kak. Nah, jadi anatomi dari digestif sama gastro itu sama ya, Dek. Jadi kalau bisa dibilang digestif itu tuh organ aksesoris kalau kita bilang ya. Dulu sebenarnya digestif ini nggak ada, cuman mulai adanya digestif ini itu di angkatan 2015 ke 2019. Nah, di angkatan kalian kan udah digabungi kan gastro digestif kan. Kalau di angkatan kakak itu gastro dipisah, blok digestif juga dipisah, tapi oskinya tetap jadi satu. Jadi banyak materinya. Nah, untuk sistem digestif sendiri, ya dia tuh dibagi dua nih. Ada traktus gastrointestinalis, tadi ini kan keluarkan di soal Kahoot. Nah, dia itu merupakan definisi dari organ-organ yang membentuk si saluran pencernaan ini. Nah, saluran pencernaan yang kita kenal dari kita dulu duduk bangku SMP, itu IPA, itu pasti kan ada cerna atas sama cerna bawah. Cuma bedanya apa? Kita tuh lebih pakai nama ilmiahnya atau nama anatominya. Nah, yang kalau saluran cerna atas itu namanya upper, namanya juga up, atas ya kan. Jadi nggak usah payah-payah ngapalnya upper atas gitu. Nah, dia tuh ada cavum oris. Nah, ada yang tahu nggak cavum oris apa? Yang tahu yuk cavum oris. Cavum oris ini Kak gitu. Nggak mulut, Kak. Ya, mulut cavum oris. Nah, kemudian ada faring, ada esophagus, ada gaster dan juga duodenum. Nah, tadi ini masuk nih ya kan, gaster itu sebelum dan sesudahnya itu siapa? Ada esophagus sama duodenum. Kemudian ada dia saluran cerna bawahnya nih atau lower atau di bawah low ya kan, rendah. Itu ada jejunum ilium. Jadi jejunum ilium ini tuh dijadiin satu deh. Karena mereka tuh batasannya juga nggak ada batasan tegasnya gitu. Kayak kayak usus besar sama usus kecil kan batasannya tegas ya kan. Tapi kalau antara jejunum ke ilium itu batasannya kurang tegas. Kemudian ada kolon. Nah, kolon sendiri ini dibagi menjadi tiga. Ada kolom descendens, ascendens, transversum, sama descendens. Nah, kalau kolom ascendens itu ascend, dia tuh naik ya. Dia tuh naik nih. Ini adalah kolon ascendens, naik dia. Kemudian ini adalah kolon transversum, namanya juga transfer, berarti kan ada perantara ya kan, dia macam melintangi regio dari tubuh kita. Kemudian ada descendens, descendens itu turun. Kemudian dia ada kolon sigmoideum, dia tuh antara descendens ke rectum, itu ada namanya kolon sigmoideum. Jadi mulai dari kolon sigmoideum inilah si feses kita itu mulai mengeras gitu. Baru masuklah ke rectum. Nah, kemudian dari kolon masuk ke rektum sama kanalis analis atau anus. Kenapa namanya kanalis analis? Ini enggak kanal, pintu kanal. Jadi tempat keluar masuk kayak kanal air atau jadi itu kan tempat keluar masuknya air sama nih kayak feses kita kayak anus kita ya kan tempat keluar masuknya si feses. Kemudian yang kedua ada viscera digestivus accessorius, di mana dia ini merupakan organ-organ pencernaan aksesoris. Nah, namanya juga digestif. Tadi kakak bilang kan, digestif itu di aksesoris. Nah, apa aja organ aksesorisnya? Dia ada hepar, ini organ terbesar dari tubuh kita. Kemudian organ terbesar nomor 2 ya, Dek. Karena kalau dibilang organ terbesar nomor 1 itu adalah kulit. Kemudian dia ada pankreas nih, dia pankreas. Pankreas itu letaknya ada di belakang gaster. Kemudian ada vesica valia. Nih vesica valia itu kita biasanya lebih kenal ke kantong empedu. Nah, kita lanjut nih. Baru kita masuk ke subregio. Jadi kakak bilang subregio itu ada dua. Sebenarnya regio itu ada dua. Gimana sih? Pembagian abdomen itu ada dua. Ada regio sama subregio. Kalau regio berarti dia gambaran besar. Kalau sub berarti dia lebih rinci lagi. Ya kan? Nah, kalau regio, dia tuh cuma ada 4. Ada right upper quadrant, dia tuh dibilang kuadran namanya kalau regio. Kemudian ada left, dia tuh sesuai namanya ya, kalau ada kanan atas, kanan bawah, kiri bawah gitu. Kemudian kalau dia yang subregio, nah dia ini ada hypochondrium sinistra, ada epigastrium sinistra, ada hypochondrium dextra. Kemudian ada flank apa flank? Yuk, flank ada yang tahu? Ada yang tahu, Dek?
Ada yang tahu flank, Dek? Flank. Kalau nggak ada yang tahu, nggak kakak lanjut nih. Samping ya. Hah? Apa, Prin? Flank. Samping. Ya. Samping. Ada bahasa anatomi samping, Dek? It's Enggak, 5 Kak. o'clock. Hah? Enggak. Apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu, Dek? Flank. Belum? Depannya L. Belum? Lumbar, Kak. Lumbar atau lumbal? Lumbar. Lumbar, pintar. Jadi ada lumbalis sinistra, lumbalis dextra, sama umbilikal. Kenapa dia ini dibilang umbilikal? Karena ada umbilikus kita. Umbilikus itu adalah pusat, ya, yang bolong di tengah gitu. Nah, kemudian ada groins. Groin ini apa? Iliaka, ya. Ada iliaka sinistra dan juga iliaka dextra. Kemudian ada apa nih? Hipokondrium karena dia letaknya di bawah, ya. Nah, jadi apa sih Kak gunanya subregio ini Kak? Kayak nyampe-nyampe kami aja hafalannya kan. Nah, jadi gunanya subregio ini deh saat kalian mendapatkan kasus pasien eh, seorang perempuan usia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Jadi kalian tuh udah tahu nih ulu hati di epigastrium apa aja ya organ di situ. Nah, ada siapa aja nih? Ada si hepar, ada si gaster, ada si vesika vela yang nyempil sedikit. Kemudian ada si kolon ya kan. Jadi kalian tahu kira-kira tuh organ-organ itu yang bermasalah. Nah, jadi kalian tuh nggak pusing-pusing lagi. Jangan kalian bilang, oh nyeri ulu hati tiba-tiba kalian diagnosa usus buntu atau appendicitis. Dari mana korelasinya? Kan nggak nyambung ya kan. Letak usus buntu atau si appendix itu aja ada di iliaca dextra. Kok tiba-tiba nyerinya sampai nyeri ke si epigastrium gitu ya kan. Inilah fungsi dari regio. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui letak organ di dalam tubuh kita. Jadi kalian tuh nggak perlu meraba. Ih, di mana nih ya kolon ascendens ini? Di mana ya kolon descendens? Oh, hepar di mana ya gitu. Itulah fungsi dari si subregio, lebih spesifik. Nah, tips juga nih untuk kalian OSCI, kalian ini kan udah mulai masuk nih ya kan ke clinishing ya kan. Udah mulai masuk nih bahas penyakit. Nah, ini tips dari kakak, bukan dari kakak aja. Ini memang harus kalian lakukan. Ini udah wajib ya kakak bilang. Ini masuk ke poin kalian nanti saat OSCI. Nah, saat OSCI, apalagi dia di blok gastrodigestif, D, itu jangan lupa pemeriksaan fisik abdomen, ya palpasi, perkusi, itu menggunakan subregio ya, Dek, yang 9 regio. Jangan pakai yang 4. Tidak sempurna nilai kalian, bisa 1 atau 2. Tapi kalau kalian pakai ini, insya Allah 3. Ya, Dek, pakai 3-3-nya. Nanti kalian pukul satu-satu. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Nggak apa-apa lama. Lakuin aja sampai semua. Walaupun hasilnya itu udah keluar dari dosen. Lakuin terus. Itu ya, kalau OSCI. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Belum, yakin. Nanti jangan sampai kakak nanya nggak bisa jawab ya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nih, ada peritoneum. Ada yang tahu nggak peritoneum itu apa? Peritoneum. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu deh peritoneum itu apa? Yuk, peritoneum.
Lapis dinding abdomen bagian dalam ya, Kak? Ya benar, lapisan dinding abdomen. Jadi Kak, apa fungsi lapisan dinding abdomen ini? Nah, kalian bayangin deh. Jadi lapisan ini tuh ibarat balon kita isi air. Nah, air itu adalah organ kita, balon itu adalah lapisan. Kalau nggak ada lapisan si peritoneum itu, bayangin kayak mana bentuk badan kita membleber-bleber organ kita. Ya kan? Nggak cantik ya kan? Kayak mana lah kita mau buat otot-otot sispek gitu ya kan Rido? Nggak bisa lah kita itu apa namanya pakai baju-baju yang slim fit gitu yang pokoknya yang bentuk-bentuk tubuh tapi kan karena kita muslim jadi nggak boleh ya pakai yang ketat-ketat, jangan jadi ini bahan cuci mata cowok ya dek. Oke, kita lanjut. Nah baru masuk nih upper gastro. Tadi upper ada apa aja yang on cam nih kakak tanya Anggi, upper ada apa aja dek? Ada Kak Kak. Terus di unmute dulu sayang. Nggak dengar suaranya Anggi. Nggak kedengeran Gi. Masih kamu mute itu ya. Mute loh Gi. Masih di mute. Anggi masih nge-mute nih di sini. Halo. Nah, baru dengar. Oke, apa aja Nggi? Kavum oris, terus Eh, Faring, faring, ya. Terus ada 4 tuh. laring, 5 deh. Terus. laring Kak. Ya, faring. Apa ya? Ini apa namanya? Eh, nggak tahu nama itunya Kak. Apa? Nggak tahu nama Bukannya esophagus. Nah, terus Eh, Lu Kak, nggak tahu lagi. iklan promah tuh gambar apa tuh? Lambung. Nama lain lambung apa? Hmm, apa? Eh, Ini blok apa? Gastro. Namanya? Gaster. Lanjut terakhir. Apa Kak? Ini terakhir apa lagi yuk? Dia dulu kita kenal usus 12 jari. Nama lainnya apa? Usus 12 jadi duodenum, bukan Kak? Takut salah. Jejunum, bukan Kak? Jejunum. Yang Kakak bilang tadi apa Kak? Usus 12 jari nama lainnya apa? Duodenum. Duodenum. Duo ya, bukan due. Iya, salah bilang. Duodenum. Ya, dua. Greget Kak. Kenapa? Greget. Oke, kita lanjut. Tadi udah disebutkan sama Anggi ya. Kalau upper gastro itu yang pertama dimulai masuknya makanan itu dari kafum oris. Baru disalurkan ke faring. Kenapa nggak ke laring, Kak? Ada yang bisa jawab, kenapa tidak ke laring kok ke faring, Kak? Kenapa nggak laring dulu? Izin jawab Kak. Ya. Aduh, baku kali nih. Jawab aja langsung. Kalau laring itu termasuk sistem pernafasan Kak. Yakin? Laring kan Kak? Iya, laring. Kayaknya iya Kak.
Benar nggak nih teman-teman si Yayang nih? Benar ya. Jadi laring itu masuk ke sistem pulmonologi atau pernafasan. Nah, kemudian dari faring dia itu masuk ke esofagus ya. Jadi deh kalau orang yang katanya udah keluar nyeri ulu hati, kalian tanya, Bapak atau Ibu, apakah ada rasa terbakar di dadanya? Kenapa kok bilangnya di dada, Kak? Karena esofagus itu letaknya di dada. Jadi tuh kalau udah nyeri ulu hati deh, banyak kali yang harus kalian tanyakan. Karena ini umum kali ya. Kalian berdoa lah, jangan sampai kalian oski dapat nyeri ulu hati deh. Mati berdiri kalian ingat nama penyakitnya. Ya obatnya cuma satu, tapi gejalanya itu mirip-mirip deh antara gastritis, GERD, kemudian ulkus duodenum itu gejalanya mirip-mirip. Percayalah sama kakak. Apalagi yang dapat keluhan nyeri ulu hati disertai mual muntah. Nah, GERD, gastritis, sama ulkus itu deh, itu mual muntah semua. Udah nyeri ulu hati, mual muntah. Tapi ada nih keywordnya nih, biar kalian tahu. Apa sih bedanya si GERD sama si gastritis? Jadi kalau GERD itu istilahnya udah kroniknya gitu, kayak di atas dari si gastritis. Nah, jadi si GERD itu, dia itu disertai rasa panas, macam terbakar, deh. Jadi kalau ada orang yang naik asam lambungnya kita bilang ya, ataupun gastritisnya kumat, tapi sampai rasa panas sekali, terus mulutnya terasa pahit, ya kan? Itu bisa kita diagnosa sebagai GERD. Tuh, ini ya kakak singgung-singgung sedikit sama penyakitnya ya, karena ini masuk ke SGD kalian nih. Nah, kemudian kalau kalian udah baca apa yang kakak kasih, materi tadi sore ya, kakak kasih, pasti kalian udah tahu tuh gambaran GERD itu apa, gastritis itu apa, segala macam. Nah, setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke lambung. Untuk dicerna, kakak mau nanya nih, zat asam apa yang ada di lambung? Dan pH-nya berapa? Kenapa dia bersifat asam? Ada yang tahu? Kakak mau dengar suara cowoknya dulu nih. Ini one dan one ini. Rido, yuk Rido yuk. Asam lambung ya, Kak? Apanya asam lambung? Iya, maksudnya kayak mana? Nama cairan asam lambung itu apa? Nama cairan ya, Kak? Ya, Ada ini, Kak. ada apa dengan Yang kayak gini, Kak, yang kayak ada yang asam klorida yang gitu-gitu, Kak. asam klorida? Belajar kimia dong kita. Oh, ini asam amino gitu, Kak. Asam itu biokimia deh. Kalau pH-nya itu, Kak, 1,5 sampai 3,5 ya, Kak. Iya, nama cairannya apa nih? Kok tiba-tiba pH-nya nih? Namanya, Kak. Iya. Ayo, apa yuk? Ada yang bisa bantu Rido nggak, Dek? Kayak tegang si Rido nih. Kecil ya, Kak? Iya, HCl. HCl ya Rido ya, bukan asam amino. Asam amino itu kita butuhkan itu untuk pertumbuhan tumbuh kembang bayi ya. Jadi sistem kakak kayak gini ya, Dek. Kakak suka tanya-tanya di sela-sela. Jadi kakak mau cek konsentrasi kalian. Nggak apa-apa kok kalian off cam. Tapi pertanyaan itu akan terus berjalan. Oke, masuk ke Kafumoris. Ini kita agak-agak seksi ya bilangnya ya. Itu ada isthmus. Ya. Kalau ngajinya bagus nih, kakak bilang bisa bedain sa, sya, sa. Bisa lah bilang isthmus. Celat ya. Isthmus. Jadi lidah kita tuh ada di belakang gigi kita. Itu nggak bersentuhan deh. Is. Kalau biasa kan cewek itu kaulah kayak gitu ya kan. Ini kita lebih halus lagi. Ini kayak gaya ngomongnya orang Prancis. Agak seksi dia ya. Isthmus ya, isthmus facium.
dia itu ada vestibulum oris, di mana dia merupakan bagian nih, dia ada di antara bibir dan juga pipi, di sebelah bagian luar nih. Tak jelas lah gambar ini. Nih. Ya, ini ada si isthmus ya nih. Dan ini ada di sisi bagian luarnya nih. Bagian antara bibir dan juga pipi. Ini pipi ya, ini ibarat pipi, ini adalah bibirnya. Kemudian di bagian sebelah dalam nih, ini berarti ya. Nih. Kemudian dia ada cavitas oris propria, di mana dia tuh terletak di dalam arcus alveolus, gusi, dan juga gigi geligi. Nih ya, ini nggak jelas gambar. Nanti kakak cari yang jelas ya, Dek. Kakak kirim ke grup aja. Nah, kemudian dia ada visura oris, yang mana si visura ini tuh dia dikontrol sama otot yang mengelilingi mulut kita. Jadi di sekitar mulut kita nih, kalau kalian lihat anatominya, dia tuh ada otot. Makanya mulut kita ini suka pegel nih kalau makannya kebanyakan ya, karena nanti kayak orang nggak mau makan tuh bukan karena dia nggak nafsu makan, bisa jadi karena otot-otot mulutnya tuh pegel ya kan. Itu dia ada maskula atau muskula orbicularis, oris, ya namanya juga cavum oris, dia ada oris-orisnya atau otot sphincter oris. Oke. Nih dia, vestibulum oris nih dia ya. Nih kakak bilang nih, ada otot-ototnya nih di sekitar mulut kita. Nah, tapi ototnya dia nggak bisa pula dia kaku kayak kalau kita tuh ngelatih otot perut atau otot bicep tricep kita ya kan. Kalian bayangin aja kalau ini ototnya terbentuk. Kayak apa bentuknya? Kemudian vestibulum oris ini dia tuh kayak celah di antara bibir kita nih. Yang merubah melalui rima oris. Pernah dengar nggak bahasa rima pada blok mata, Dek? Waktu special sense kemarin. Ada pernah dengar nggak? Rima palpebra gitu. Ada pernah dengar? Pernah, Kak. Nurul pernah dengar ya, Nurul? Apa, Kak? Nurul pernah dengar nggak, Nurul, bahasa rima palpebra? Kamu kan alumni nih, Nurul. Rima, Nurul. Rima, Kak. Nggak pernah dengar nggak bahasa rima? Rima itu apa? Rima palpebra gitu. Ya, Nurul, apa ya rima? Rima. Rima berarti apa, Nurul? Yang garis tengah mata itu ya? Garis tengah. Jadi rima itu merupakan celah ya. Ya kan? Kalau kalian waktu special sense itu memahami rima palpebra, jadi dia tuh adalah celah mata kita nih. Kalau mata kita terbuka nih, celah, mampus kecolok. Jadi celahnya itulah namanya si rima. Oke, kalau di mulut namanya adalah rima oris. Namanya juga oris mulut ya kan. Berarti namanya rima oris. Jadi rima itu nggak hanya ada di mata, tapi ada di mulut. Oke, kemudian dia ada bagian sisi lateral atau dinding lateral, yang dimana dia letaknya ada di pipi, dibentuk sama si otot yang kakak bilang tadi, otot musculobuccinator. Nah, kemudian ada cavitas oris propria, di mana bagian atas ya, atap atau atas, dia itu terdiri dari palatum durum, palatum mole. Palatum durum dia di bagian anterior, palatum mole dia di bagian posterior. Jadi, gimana Kak kita tahu batas tegas antara si palatum durum sama si palatum mole? Jadi deh, kalau palatum durum itu dia kalau kita raba pakai lidah kita, dia tuh keras. Coba deh. Kalau kalian penasaran, raba aja tuh palatum kalian tuh. Atau bisa dipegang pakai jari ya. Pegang punya sendiri ya, Dek, jangan pegang punya kawan. Kalian colok pula nanti muntah dia. Terus kalau palatum mole dia tuh yang lembek, lunak dia. Dia di bagian posterior ataupun belakang. Nah, dia ini terdapat pada bagian basic ataupun dasar, bagian di apex di dekat lidah, dia tuh 2/3 anterior dari lingua ataupun lidah, ada di dorsum lingua. Tahu nggak dorsum itu di mana? Definisi dorsum dulu deh kakak mau nanya. Dorsum.
Punggung ya, Kak. Dorsum. Iya, punggung. Dorsum lingua berarti punggung dari lidah kita. Oke. Udah dapat nih sampai sini nih anatominya. Kita lanjut. Jadi kakak ini cuman untuk malam ini ya, kakak cuma ngejelasin upper. Nanti untuk lowernya kita jelasin di pertemuan offline ya. Karena kan ini kalian untuk yang penting kalian ini dapat gambaran untuk SGD, untuk duduk di SGD nih, tahu nih, oh anatomi yang berhubungan sama UHAT itu ini gitu. Jadi kalaupun kalian jelasin penyakit, kok bisa kamu nih diagnosa GERD apa aja GERD gitu. Oh GERD itu ini gitu. Kakak pengen kalian tuh dapat dudukannya dulu. Oke. Kita lanjut gigi ya. Nih, gigi. Kita lanjut dari kafum oris. Jadi di dalam mulut kita itu ada gigi, gunanya untuk mengunyah. Jadi untuk gigi ini ada namanya adalah dentist, atau makanya di bahasa Inggris dokter gigi itu namanya dentist. Dia berasal dari kata gigi, bahasa Inggris itu adalah dentist. Jadi dentist. Nah, dia itu ada desi 2. Dia itu ada gigi desi 2, dia itu terdapat 20 buah, ada 4 incisivus, 2 caninus, dan juga 4 molar pada setiap rahang nih ya. Molar itu gigi ngunyah kita di belakang, Dek. Kemudian ada gigi permanennya. Jadi desi 2 ini dimiliki pada waktu kita kecil. Jadi bisa copot ya kan. Nah, kemudian kalau yang permanen dia tuh ada 32. Ada 4 incisivus, ada 4 caninus, 2 caninus, 4 premolar, dan juga 6 molar pada setiap rahangnya. Nah, lanjut ke kafum oris nih. Kafum oris, lingua. Dia ada unsur ya dari yang intrinsik, dia itu ada muscula longitudinalis superior dan juga inferior lingua. Dan ini otot yang menggerakkan lidah kita ya. Jadi kalau orang bilang lidah tak bertulang itu salah. Justru lidah kita punya tulang ya. Nah, kemudian ada muscula transversus lingua dan juga ada muscula verticalis lingua. Contohnya gunanya itu fungsinya dia tuh untuk mengubah bentuk lidah. Maka lidah kita tuh elastis, Dek. Sama kayak telinga ya, Dek. Jadi telinga kita itu, Dek, kenapa dibuat dia tulang lunak? Bayangin aja kalau dia tuh pakai tulang kompak ya kan. Kalian tidur ketek-ketek apa udah berpatah telinga kita tuh ya kan. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Dia ada musculogenioglossus, ada juga musculohyoglossus, ada juga styloglossus dan juga musculopalatoglossus. Dia fungsinya untuk menggerakkan lidah kita. Oke, selanjutnya. Nih, kafum oris ya, dia tuh ada glandula. Glandulanya ini adalah glandula saliva ataupun glandula kelenjar ludah. Dia itu adalah kelenjar ludah, dia itu ada yang major ataupun besar dan juga ada yang minor. Nah, kalau yang major dia itu adalah dia ada glandula parotidea, ada glandula parotis, kemudian ada glandula submandibularis atau submandibula, atau enggak, Dek? Submandibula. Mandibula itu di atas ya, jadi dia di atas ini, submandibula. Kemudian ada glandula sublingualis di lidah dia ya, dekat lidah. Ini di bawah lidah nih dia. Nah, kemudian kalau yang minor atau yang kecil, dia tuh tersebar di daerah palatum, bibir, pipi, dan juga tonsil serta lidah. Jadi tersebar daerah kecil-kecil. Oke. Selanjutnya nih, pada kafum oris ini kan tadi ada otot-ototnya, ada otot temporal. Kakak mau coba April, coba tunjuk deh, otot temporal itu di mana? Tunjuk. Temporal di sini, Kak, gitu. Ada yang tahu, Dek? Gimana nunjuknya, Kak? On cam lah. Bentar aja, tunjuk aja bentar. Ini, Kak, gitu. Bentar, Kak. Yang merah deh, Kak. Yang di dahi itu, di belakang dahi. Di mana? Di sebelah kanan ini, yang temporal itu. Nih. Iya.
Itu temporal. Jadi kalau kalian hafal basicnya di semester 1, insya Allah kalian ini udah nggak susah ngapal untuk selanjutnya ya. Ini ada frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, etimoid, ini di dalam mata, maxilla, mandibula, nasal. Itu untuk daerah kaput ya, Dek. Kemudian ada musculomasseter. Dia tuh ada di bagian pars dari superficialis dan juga profunda. Dia itu di bagian atas. Nih ya, nih. Masseter. Ini masseter nih. Dia ada yang deep layer, ada yang superficial layer. Jadi deep itu berarti dia ada di bagian bawah. Terus ada yang superficial. Jadi ibarat ini yang superficial nih yang bagian depan, terus yang deep ini dia ada di belakangnya. Ini adalah si masseter musculo. Kemudian ada masseter petriogoideus lateralis, yaitu ada pada bagian caput superius dan juga inferius. Kemudian ada ada musculo petriogoideus medialis, yaitu ada pars medialis dan juga pars lateralis. Oke, kita udah masuk faring. Untuk cavum oris ini udah paham belum, Dek? Kak, yang zygomatic arch itu gunanya apa, Kak? Yang zygomatic RCH itu arch gitu. Itu gunanya apa, Kak? Yang mana, Dek? Yang di tulang pipi di mana itu? Ini. Atasnya, Kak. Nah, itu gunanya apa? Ini bukan guna nih, ya memang nama-nama tulangnya, Dek. Ini kalau kalian suka tuh kalau misalnya ada nih cewek ini makeupnya kan senyum gitu kan. Nah, kalau kita senyum naik nih. Nih, ini tulang pipi kita nih. Coba raba deh. Tulang pipi kita nih. Itu tulang pipi kita. Ini namanya zygomatic arch. Memang namanya, Dek, bukan kayak di temporalis apa gitu. Emang nama tulangnya gitu. Tulang pipi kita bilang ya. Nih. Nanti kalau kelas kita masuk offline, nanti kakak kita garis-garis muka kita ya. biar lebih jelas ya gambarannya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Dek, karena kita nih sekalian bahas tentang materi SGD, jadi kakak masuki kelompok satu lagi ya, biar sama-sama apa namanya sih, sama-sama bahas kita. Nggak ada nih yang mau ditanyakan. Nggak ada. Nurul nggak ada yang mau nanya, Nurul? Enggak, Kak. Kita tunggu kelompok satu lagi masuk ya, Dek. Oke, kita mulai aja lagi. Oke, baru kita masuk ke bagian faring. Nah, setelah cavum oris, kita masuk ke faring. Nah, jadi tadi pada kakut, kakak ada kasih soal yang bukan termasuk ke bagian faring. Berarti kan yang bukan berarti ada 4 option tuh. Berarti yang bukan sisanya berapa? 3. Nah, siapa aja ya, Kak? 3 ini, Kak. Dia letaknya ada di cavum nasi, ataupun di bagian belakang dari hidung. Kemudian dia ada di cavum oris, di belakang dari mulut kita. Kemudian dia ada di sebelum laring nih, antara laring sama faring gitu. Nah,
Nah, kalau di kafum nasi namanya kan nasi, berarti kan nama lainnya itu Kalau ada suaranya cepat. jadi kita lanjut ya. Nah, jadi kalau dia di belakang nasofaring itu maksudnya di belakang nasofaring. Kalau dia di belakang dari kafum nasi, dia itu namanya adalah nasofaring ya, berasal dari kata nasi, berarti nasofaring. Kemudian kalau dia di belakang nama tempatnya itu di kafum oris, dia adalah orofaring. Kemudian kalau dia di laring, dia adalah laringofaring. Kenapa kok namanya laringofaring? Karena dia deket banget sama si laring nih. Nih ya, ini dia lah, kayak mana ngezoom nih. Ini dia adalah laringofaring nih. Ini dia nih yang dekat sama si laring ini, dia tuh termasuk nih. Makanya kita tuh nggak boleh makan sambil ngomong. Kenapa? Terbuka katup si laring ini, dia adalah masuk makanan kita tuh ke paru-paru kita. Itulah yang menyebabkan kita kesedak ya. Nah, bentuk dari si faring ini dia mirip corong. Di bagian atasnya itu dia agak melebar, kemudian di bagian bawahnya dia sedikit mengerucut, benar-benar kayak corong. Dia melebar di bagian kemudian pada bagian bawahnya kan akan menyempit. Dia akan melanjut menjadi bentuk dari si esofagus, tinggi dari si kranium 6. Ya, ini si kranium 6. Nih, ini si laring, batas dari laring di kranium 6. Baru sisanya adalah si esofagus. Nah, dinding faring ini dia itu dilapisi oleh lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan juga muskular, di mana lapisan muskular ini dia terdiri dari pembuluh darah. Nah, jadi kenapa Kak orang kok bisa muntah darah ya Kak? Kok bisa? Nah, kenapa? Karena dinding muskularnya ini robek, Dek. Penyebab robeknya apa, Dek? Karena asam lambung yang terlalu tinggi. Itulah dia makanya orang yang mengalami GERD ataupun gastroenterologis retinal disease, dia itu akan mengalami rasa panas, perih gitu di dadanya. Kenapa? Karena dinding dada dari esofagusnya itu dia udah luka, mengarah ke si faringnya ini dia ada perlukaan. Kena lah si HCl ataupun cairan lambung kita, makanya dia tuh nanti tuh pasien itu mengalami rasa panas dan juga sakit ya, perih gitu. Nah, faring ini mempunyai otot. Nah, guna dari si otot ini adalah untuk mendorong makanan masuk ke dalam gaster atau melewati dari si esofagusnya. Ada otot konstriktor, yaitu terdiri dari muskulokonstriktor faring superior, media, dan juga inferior. Kemudian dia tuh posisi jalannya itu melingkar ataupun oblik ya. Nah, kalau superior dia bagian atas, kalau media dia bagian tengah, kalau dia inferior dia bagian bawah. Kemudian ada otot longitudinal. Longitudinal itu maksudnya memanjang ya. Dia itu ada stylofaringeus dan juga scalpingofaringeus. Dia itu akan berjalan secara longitudinal atau memanjang. Nah, ini ya Kakak bilang tadi bentuk faring itu seperti corong, di mana dia bagian atasnya itu melebar, sedangkan bagian bawahnya setara si kranial 6 itu dia akan mengecil, baru dia terus ke arah si esofagus. Nih. Nah, dia ada namanya kontraksi dari si otot konstriktor, dia akan mendorong si bolus ke bawah masuk ke bagian esofagus. Itulah guna dari si otot faring. Kemudian ada dia serabut paling bawah, dia namanya muskulokonstriktor faring inferior. Kalau inferior adalah bagian belakang. Nama ototnya siapa, Kak? Namanya adalah musculosricopharyngeus. Nah, dia akan menyebabkan efek sphincter. Sphincter ini seperti perlawanan ya. Dan tujuannya itu pasti untuk mencegah. Dia itu untuk mencegah masuknya udara masuk ke dalam si esofagus kita. Jadi, Dek, kalau udara masuk ke esofagus kita, Dek, itulah kita tuh cekuan, Dek. Kemudian kita juga sendawa ya kan, kayak bapak-bapak tuh kayak gitu tuh karena ada udara. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah proses menelan atau fisiologi menelan. Kalau nggak salah Kakak, fisiologi menelan ini udah dijelasin detail di slide-nya Dr. Robita Asfur waktu semester 3 kemarin. Nah, jadi makanan yang udah dikunyah di mulut itu akan bercampur dengan glandula saliva kita atau kelenjar ludah kita yang akan membentuk lobus pada dorsum dari lingua. Dorsum itu bagian belakang ya, di punggung belakangnya adalah dorsum lingua. Kemudian dari bolus ini akan mendorong
Dia tuh kerjanya itu secara sadar. Kita tuh otomatis akan mendorong makanan itu dari atas ke bagian belakang dari mulut kita ya, ke permukaan palatum mole. Nah, kakak mau nanya, ada yang tahu nggak palatum mole tadi gimana bedanya? Durum sama mole. Yuk, bedanya durum sama mole. Yuk, Dek. Ada yang tahu? Jawab, Kak. Iya, silakan. Kalau palatum durum itu yang dia keras bagiannya. Kalau yang mole itu yang lembek. Mantap, berarti nyimak ya ini ya. Nah, akibat dia tuh kan didorong karena adanya kontraksi ataupun adanya gerakan dari si musculostyloglossus. Yang kemudian makanan ini akan karena terjadinya kontraksi dari si perpindahan makanan dari si musculostyloglossus ini akan masuk ke bagian otot si musculopalatoglossus, dia mendorong dia nih ya. Nih, palatoglosssus itu di belakang ini, Dek. Dia dekat sama si nasofaring. Nasofaring menuju ke si nasofaring menuju ke orofaring. Nah, kemudian dia akan mendorong nih ke bagian lobus belakang ke dalam si orofaringnya nih, yang tadi Kak bilang. Dari nasofaring masuk ke orofaring. Nah, barulah proses menelan selanjutnya itu menggunakan gerakan involuntar. Menggunakan otot-otot yang ada di mana di laring, di faring, sama di esofagus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan deh sebelum kita masuk ke esofagus? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, berarti udah mantap semua nih ya, udah paham semua nih berarti. Oke, kakak lanjut ke esofagus. Nah, esofagus ini merupakan bagian ataupun struktur yang berbentuk tabung yang yaitu memiliki peredaran darah, makanya dia dibilang muskular, yang panjangnya itu 10 inci, sekitar 25 cm. Dengan diameter lebarnya itu adalah 2 cm. Nah, ini nggak pernah keluar soal ya, jadi nggak usah terlalu diapain kali. Tapi kalau mau dihafal, alhamdulillah. Nah, dari mana sih Kak batasan dari si esofagus tadi? Nah, tadi kan batas akhir dari si faring itu adalah si di kranial 6. Berarti dari kranial 7 sampai ke thoracalis itu adalah si esofagus. Ya, dari cervicalis 6 berakhir ke thoracalis 11. Itulah tinggi dari si esofagus. Cara ngitungnya gimana, Kak? Hitung aja nih tulang belakang kita nih kan, vertebra kita. Nah, esofagus ini juga akan menembus diafragma kita ataupun bagian dada kita, bagian paru ya, kalau kakak bilang bagian toraks. Dia itu dengan memiliki setinggi vertebra thoracalis 10 untuk bersatu dengan gaster. Jadi sebelum kenapa kok dibilangnya dia sampai thoracalis 11 Kak? Karena sebenarnya sebelum pas di thoracalis 10 itu dia udah masuk ke si gasternya itu, udah masuk ke Bentar ya kakak cari gambarnya. Nah, dia ini udah masuk nih ke kardia si gasternya nih. Ini batas akhir si thoracalis 11 nih. Di sini dia udah terhitung thoracalis 10 gitu. Nah, kemudian pada regio cervical juga esofagus itu ada di bagian depan kolumna vertebralis. Nah, dia itu pada bagian lateralnya itu dia akan dibatasi oleh lobus. Ada yang tahu lobus nggak, Dek? Itu sering namanya lobus dextra, lobus sinistra gitu. Ada yang tahu? Lobus. Lobus kan, Kak? Iya, Dek. Tahu lobus? Lobus tuh bukannya kayak bagian gitu ya, Kak? Kayak misalnya lobus dextra berarti yang bagian kanannya. Terus?
Terus gimana Kak? Maksudnya? Ragu-ragu sih Baby jawab, padahal betul jawabannya. Jadi betul ya, lobus itu adalah bagian. Nah, dia tuh dibatasi sama bagian dari glandula ataupun kelenjar tiroidea, dan di bagian anterior atau pembagian depannya akan berhubungan langsung nih dengan si trakea. Trakea itu pada bagian pulmo ya dia ataupun pernafasan, dan juga pada nervus laryngeus recurrens, persarapan dari si pulmonya. Nah, pada regiotoraks, esofagus ini akan berjalan ke bagian sisi kiri, jadi dia tuh agak ke kiri ya, dia agak ke sinistra sedikit ya, saat berada setinggi dari si angulosterni. Kemudian dia ada arcus aorta yang akan mendorong si esofagus ini mengarah ke garis tengahnya, jadi dia nggak terlalu geser kali, jadi gesernya itu paling agak ke kiri sedikit, mungkin karena ada dorongan. Nah, ini esofagus tadi nih. Nah, esofagus itu dilapisi dinding. Yang pertama dia ada dinding tunica adventitia, di mana lapisan luar jaringan ikat ini dia itu berada di seluruh dari si esofagus kecuali bagian distal ataupun serosanya. Ada yang tahu distal nggak, Dek? Distal. Distal. Distal itu berarti menjauhi ya. Berarti dia apa namanya? Menjauhi dari si esofagusnya ini. Berarti dia agak keluar sedikit sini, keluar. Nah, kemudian dia ada tunica muscularis, di mana dia itu adalah stratum longitudinal yang berada di bagian luar dan juga stratum circularis di bagian dalam. Nah, namanya juga tunica muscularis. Tadi ada kakak bilang, apa tunica muscularis, Dek? Kenapa dia disebut tunica muscularis? Ada yang tahu? Kenapa disebut tunica muscularis? Izin Kak, Oh. tadi Pebi nggak ikutin dari awal sih, tapi kalau menurut Pebi tunica muscularis berarti dia lapisan yang banyak ototnya gitu ya Kak? Ya benar ya, yang banyak. Kok otot sih? Ya benar sih, dia ada otot. Cuman dia juga ada perdarahan, Dek. Jadi dia terentang terjadinya perdarahan. Makanya kalau ada orang sampai muntah darah gitu kan, berarti itu karena udah sampai kena nih si tunica muscularisnya gitu. Nah, kemudian dia ini terbagi menjadi tiga. Ada sepertiga superior, bagian atas, dia terdiri dari otot lurik. Kemudian sepertiga media, bagian tengah, dia terdiri dari otot lurik dan juga otot polos. Kemudian dia ada bagian inferior, sepertiga inferior. Dia terdiri dari otot polos. Jadi gampangnya itu antara misalnya nih tiga nih ya tangan kakak nih. Antara si sepertiga superior ke media itu adalah si otot lurik nih. Si lurik nih. Nah, antara sepertiga media sama si inferior itu adalah si otot polos gitu. Nah, kemudian ada tunica mucosa. Dia itu tidak memiliki keratin yang stratified. Nah, ada yang tahu nggak apa sih maksud si keratinized stratified? Ada yang tahu? Keratin berarti dia kan ya keratin ya kan, nggak ada nama lain dari keratin. Stratified ini apa maksudnya? Bertingkat ya Kak? Iya, dia tuh bertingkat ataupun kayak tumpuk-tumpukan ya kan kalau di gambaran histologinya. Nah, kemudian dia ada sphincter esophagus, di mana dia ada sphincter esophagus superior, namanya superior berarti atas. Kemudian dia ada juga yang inferior. Kalau dia superior, dia tuh ada namanya otot sricopharyngeus. Kalau dia inferior, dia tuh adalah gastroesophageal junction. Oke, lanjut. Nih, ini ya si esophagus nih tadi. Nih, panjang dia agak-agak meleok dia sedikit ke kiri nih gara-gara si trakea. Nah, esofagus ini juga strukturnya itu fleksibel dan memiliki beberapa titik penyempitan. Jadi fungsi titik penyempitan itu dia gunanya untuk mendorong makanan. Jadi enggak selamanya si esofagus ini lurus aja tuh kayak pipa. Pipa paralon kan tegak.
dia tuh sewaktu-waktu dia akan menyempit untuk mendorong makanan masuk ke dalam si gaster. Nah, dia pertama dia tuh karena ada desakan secara fisiologisnya tuh di bagian sekelilingnya tuh karena adanya peralihan dari si faring menuju ke esofagus. Itulah namanya si esophago-pharyngeal junction. Kemudian dia ada saat si esofagus bersinggungan dengan si arcus aorta. Kemudian ada saat si esofagus tertekan oleh bronchus principalis sinister. Kemudian juga ada pada hiatus esophagus diafragma. Urutannya ini ada A, B, C, D. Ingat Fair and Lovely ya, D, A, B, C, D gitu. Ya, ini ada si junctionnya tadi. Baru masuk si esophagus. Ya, bersinggungan dengan si arcus aorta. Arcus aorta tuh ada yang tahu nggak arcus aorta? Ini arcus aorta. Ada yang tahu? Udah kakak tunjuk loh gambarnya. Ada yang tahu, Dek? Arcus aorta tuh pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kiri jantung. Enggak, Kak. Ya, jadi inti apa mudahnya ya. Arcus aorta itu pembuluh besar kita, pembuluh darah terbesar kita gitu. Dari arcus aorta lah baru dia bercabang-cabang ke organ-organ yang lain. Nah, kemudian dia ini adalah saat si bronchus principal sinister ya nih. Nih dia sinister. Kemudian pada si hiatus esophagus diafragma nih, diafragma nih. Inilah batas diafragma nih ya. Nah, kalau dibilang nyeri ulu hati ini karena ada tekanan di diafragmanya. Oke, sampai esophagus ada yang mau ditanyakan sedikit lagi nih PPT kita untuk anatomi doang. Lumayan complicated ya anatomi ini, padahal slide-nya cuma 23. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak ada, Dek. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah ventriculus ataupun gaster. Nah, ini nih yang bakalan kalian bahas selama satu blok ini. Penyakitnya itu diakibatkan di gaster. Nah, jadi gaster itu juga punya bagian-bagian, tidak hanya gaster tok gitu. Nah, jadi ada namanya fundus. Jadi fundus itu merupakan bagian dari kepala. Kemudian ada body ataupun badan. Kemudian ada pyloric antrum. Bentuknya dia seperti segitiga ya nih, pyloric antrum. Kemudian ada pyloric canal yang dia menghubungkan antara gaster ke duodenum. Oke. Ya. Kemudian dia juga ada bagian kardia, dia tuh pintu masuk antara si esophagus ke si badan gaster. Kemudian dia ada lekuan ini, ada lekuan besar, ada lekuan kecil, ada lekuan besar. Oke. Dia ini merupakan organ muskular ataupun otot ya, yang dia akan berdilatasi antara si esophagus dan juga duodenum. Nih, tadi masuk nih ke pretest. Nah, kemudian gaster ini juga berada di bagian kuadran kiri atas kita nih, secara klinisnya nih, di kuadran kiri dia. Ya, dia itu ada di bagian epigastrium, hipokondrium sinistra. Di antara dua sopagio itu, dan akan meluas sampai ke umbilikalis. Umbilikalis di mana yuk? Tadi kakak ada jelasin yang masuk di awal umbilikalis. Siapa ya kakak tanya? Dita. Umbilikalis di mana? Umbilikalis di mana dek letaknya dek? Dita. Dita nggak ada ya?
Iya, Kak. Ini, Umbilical. Kak, macet-macet. Oh ya, umbilicalis di mana, Dek? Umbilikalis. Mm. Di regio tengah ya, Kak, di pusar. Iya, di pusar ya umbilicalis. Nah, jadi si gaster ini bentuknya kayak huruf J. Ya, dia memiliki dua lubang, yaitu antara si ostium cardiacum, nih si cardia nih tadi, dan juga ostium pyloricum nih, si kanal pyloricum tadi. Dia juga ada dua kurvatura. Ini kurvatura ini lengkungan tadi ya. Ada kurvatura major, ini major itu berarti besar, sama ada kurvatura minor yang kecil. Dia juga memiliki dua dinding namanya paries anterior dan juga posterior. Nah, jadi si gaster ini akan dibagi menjadi bagian pas kardiaka, nih kardiaka, fundus gastrika, korpus gastrika ataupun badan, dan juga pas pylorica gastrika. Oke. Nah, lanjut nih, gaster. Tadi ada kurvatura minor, lengkungan minor, ya kan? Dia itu akan membentuk dari tepi kanan gaster yang akan digantungkan ke bagian hepar oleh si omentum minus. Dia itu ada maksudnya digantungkan sama si ligamentum si gastrohepatica. Kenapa dibilang gastrohepatica? Karena dia tujuannya untuk melekatkan antara gaster dan juga hepar. Jadi dia nggak jatuh ya kan. Kemudian dia ada ligamentum hepatoduodenalis. Dia bilang dia hepatoduodenalis itu karena dia menggantung antara si hepar dengan duodenum. Ini si duodenumnya. Nah, kemudian ada omentum majus, di mana ligamentum gastrolienalisnya ini dan juga gastroligamentum gastrokolika ini dia akan terbentang nih dari bagian bawah kurvatura major nih ya, kurvatura major nih. Ini berarti mulai dari sini sampai ke kolon transversum. Tadi ya kakak bilang di awal, jadi kolon itu ada 3, kolon ascendens, transversum, dan juga descendens nih. Ascendens itu dia menaik, transversum dia tuh mendatar atau melintang, sedangkan descendens itu dia menurun. Nah, kemudian ada bursa omentalis. Dia itu merupakan kantong peritoneal yang sangat luas, terletak di antara belakang gaster. Jadi dia nggak bisa kita lihat di gambar. Dia tuh ada di bagian posterior dari gaster dan juga ada omentum minus. Nah, pintu masuk ke dalam si bursanya ini disebut namanya foramen omentalis ataupun foramen epiploicum. Ya, otot dari gaster. Dia ada lapisannya, di mana ada lapisan tunica muscularis gaster. Dia itu mengandung satu stratum longitudinal. Yang kedua dia ada stratum sirkular, ada tunica muscularis fibrae oblique. Kemudian pada bagian tunikanya juga ada tunica mucosa gaster. Dia tuh lapisannya tebal, mengandung banyak pembuluh darah dan juga terjadi atas banyak lipatan. Makanya kalau orang yang mengalami tukak lambung ataupun gastritis, GERD, itu kan ada perlukaan tuh pada lambungnya. Nah, kenapa kok rasanya perih? Karena si HCl ataupun cairan asamnya itu kena ke si tunika mukosanya ini tadi, yang mengalami perdarahan karena si di tunika mukosanya ini banyak mengandung pembuluh darah. Ataupun dia ada rugae yang arahnya tuh longitudinal, memanjang nih, longitudinal. Ya, ada tunica muscularis, ada stratum sirkular, yang pada area canalis pylorinya itu akan membentuk musculus sphincter pyloricus. Ini kalau di zoom ya. Ini ada tunica muscularis nih. Kemudian ada tunica muscularis stratum sirkular, nih ya. Dia mereng. Kalau longitudinal dia memanjang, ya longitudinal dia memanjang. Oke, itu ya gampangnya. Kalau dia sirkular dia mereng, garisannya, ototnya. Kalau dia longitudinal, dia memanjang. Oke. Ada intestinum tenu ataupun usus halus. Jadi batas akhir dari upper gastrointestinal ini yaitu adalah si duodenum ya, yang tadi kakak bilang di awal kalau ada yang ngikuti dari awal tadi. Dia itu merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan kita. Namanya duodenum, dia itu usus 12 jari kita kenal ya.
dan terbentang dari bagian si pylorus dari kanal dari si gasternya tadi sampai ke junctura iliosaecalis, ke bagian dekat ileusnya. Nah, sebagian besar dari pencernaan ini juga absorpsi ataupun penyerapan makanannya itu berlangsung di duodenum di dalam duodenum ini, Dek. Jadi setelah dia dihaluskan di gaster, dia itu kan akan masuk ke usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari itulah akan diserap sari-sari makanan ataupun nutrisinya. Nah, dia juga terbagi atas 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Tapi untuk upper gastrointestinal ini, bagian batas akhirnya itu adalah si duodenum. Nah, ini ada duodenum tadi ataupun usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini bentuknya itu seperti huruf C. Kalau tadi gasternya seperti huruf J, maka usus 12 jari ini seperti huruf C. Dengan panjangnya itu 10 inci sama kayak panjang dari si esofagus. Nah, dia itu panjangnya 25 cm tapi dia setentang sama tinggi dari lumbalis 1 sampai 3 gitu. Duodenum ini juga akan melengkung sekitar dari kaput pankreatitis. Jadi ini kakak coret ya. Nih, di sini nih, dia tuh ada si pankreas, Dek. Nih. Makanya dia dibilang melengkung sekitar kaput pankreatikus nih. Di sini ini di daerah kaput, ini nih kaput dari pankreas. Begitu. Oke, kita lanjut. Baru 1 inci itu kan setara 2,5 cm. Nah, 1 inci pertamanya ini merupakan dia mirip dari si gaster nih. Dia ini kanal ya. Jadi dia masih bagian dari si gaster juga. Dan sisanya dia merupakan namanya ini nama organnya ini maksudnya ya, si intraperitoneal. Nah, sisanya ini terletaklah di retroperitoneal. Nah, duodenum ini juga terletak pada regio, epigastrium, dan juga umbilicalis. Nah, kalian kalau mau hafal, di regio itu terdapat organ apa aja, kakak udah selipin di catatan buat SGD besok. Dia itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada pas superior ataupun bagian atas, pas descendens ataupun menurun, dan juga pas horizontal dan juga pas ascendens. Nah, jadi superior nih bagian atas ya, kemudian descendens dia menurun dikit, menurun. Kemudian ada horizontal nih, horizontal lurus. Kemudian ada ascendens, ascendens ini menaik. Oke. Oke ya. Ini. Kemudian pada pas superior duodenum ini dia ada namanya duodenal bulbi yang panjangnya itu 2 inci ataupun sekitar 5 cm. Terletak pada planum transpyloricum. Dia terletak pada planum transpyloricum di mana pas descendens duodenum ini panjangnya 3 inci ataupun sekitar 8 cm. Yang pada bagian tengahnya itu ada namanya margo medialis. Ada yang tahu margo, Dek? Ada yang tahu margo? Nggak tahu, Kak. Margo itu bagian yang menghadap gitu. Kalau di semester 2 itu dia lebih dibahas di margolien. Nah, ada margo medialis bagian tengah, kemudian ada ductus cloedocus dan juga ductus pancreaticus yang akan menembus dari dinding si duodenum. Kemudian dari kedua ductus ini dia akan bergabung nih membentuk yang namanya ampula hepatopankreatika yang akan bermuara ke bagian papila duodeni. Kemudian dari si horizontal tadi yang dia datar, dia itu panjangnya itu sekitar 3 inci ataupun 8 cm yang akan berjalan horizontal dari kiri ke planum si subcostale. Dia akan masuk ke bagian si ascendens yang menaik. Nah, pada pas ascendens ini panjangnya itu 5 cm ataupun 2 inci berjalan dari atas ke bagian kiri, ke kiri ya. Kita berimajinasi gaster dari regio abdomen kita sendiri ke kiri berakhir ke namanya itu adalah flexura duodenojejunnalis. Kenapa duodenojejunnalis? Karena dia perbatasan antara duodenum dan juga jejunum. Nah, flexura ini juga akan difiksasi oleh lipatan peritoneum, yaitu ada ligamentum traich ataupun musculus suspensorium duodeni. Ya, secara klinis juga ligamentum traich ini merupakan batas antara upper dan juga lower gastrointestinal. Ya, kalau
Kalian ini bisa masukin nih saat SGD nih. Berarti nanti dosen itu ke I. Berarti nih anak ini memahami nih dari basic ya kan. Ligamentum traits. Batas dari antara upper dan juga lower gastrointestinal. Nah, ligamentum traits ini juga terdiri dari musculus suspensorium duodeni yang akan melekat nih, menempel ke bagian atas dari crus dextrum diafragma. Nah, tunika mukosa dari duodenum ini juga, sorry ya dek, dia tuh tebal, dan juga struktur internal duodenum ini juga pada bagian pertama itu dia halus, sedangkan pada bagian lainnya itu dia akan ada lipatan sirkular. Ini ya, lipatan sirkular ini merupakan otot-otot deh untuk si usus ini menyalurkan si makanan. Nah, namanya plika sirkular. Nah, 34 inchinya atau sekitar 1,9 cm itu di atas dari papilanya ini, dia terdapat namanya papila duodeni minor atau kecil, yang dia akan bermuara ataupun menuju dari ductus pancreaticus accessoris. Selesai anatominya. Bahas anatomi aja kita 1 jam ya, Dek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Pebi, ada yang mau ditanyakan, Pebi? Kak, untuk SGD besok itu berarti Dan nanya obat kan Kak? Ada tata laksananya ya Kak gitu? Jadi kalau SGD, Dek, jangan buru-buru ya, Dek, kalau ngebahas obat. Nanti, Dek, tanya sama dosennya saat pertemuan pertama. Ya. Nggak boleh buka referensi apapun. Jadi benar-benar pertemuan pertama itu kan kita ini kan online. Planning dulu deh. Kalian ini online atau offline, Dek? Kami online semua Kak kayaknya. Kami dari C. Ini online semua, Dek? Online Kak? Iya, Kak, online. Online kan? Oke lah. Nah, jadi kalau misalnya masih online, persiapkan diri aja ya sebelum tiba-tiba kalian offline, takutnya kan terkejut batin. Nah, kalau misalnya kakak kasih gambaran offline aja ya, biar nggak terkajui. Nah, jadi kalau offline itu, Dek, kita tuh bener-bener sama sekali nggak boleh buka referensi. Jadi yang ada di atas meja itu cuman kertas yang kalian lipat segitiga. Dan tahu nggak kertas kayak di kayak apa namanya, di teller bank gitu namanya gitu. Nah, itu kalian buat seperti itu, kertas HVS biasa aja, nama sama NPM, cuman itu yang boleh ada di atas meja. Sekretaris juga dia cuma berdiri nulisi apa yang disampaikan sama anggota-anggotanya. Nah, terus juga kalau di awal-awal ini, Dek, kakak mohon kalian tuh cuma bahas basic aja, Dek. Jangan terlalu bahas yang mendalam kali. Bahas untuk yang mendalam kali, itu kalian silahkan sampaikan di pertemuan kedua dan sertakan jurnalnya. Itu yang buat nilai kalian tinggi di SGD. Walaupun kalian tuh nyampaikan cuma 3-5 kali, insya Allah nilai kalian tuh tinggi. Kenapa? Karena yang kalian sampaikan itu berbobot gitu. Makanya kakak minta kalian itu ini menguasai nih bagian anatominya. Kenapa? Karena tengoklah anatomi ini kan banyak kali bisa kalian sampaikan nih. Dari caput oris, kemudian bagian lingua, kemudian kalian bisa masukkan nih kalau ada yang menguasai fisiologi mengunyah nih. Cuman karena kalian ini udah masuk ke klinis, nanti tuh kalau kayak biasanya kakak SGD, kakak tuh kayak menyampaikan definisinya, gejalanya, faktor resiko gitu, sama pencegahan. Nah, kami tuh jarang tuh, pengobatan tuh jarang. Kalaupun mau masuk di pengobatan, itu paling golongan obatnya aja, nggak sampai ke nama obat. Misalnya golongan beta blocker, golongan antihistamin gitu. Gitu, Dan. Jadi nggak nama obatnya enggak? Nggak nama obat, tapi kalau kamu mau menjelaskan golongan obat, misalnya ini bisa dikasih tata laksana antihistamin, Dok. Nah, jadi antihistamin itu gini-gini gitu. Ada juga yang bilang gini Kak, ada juga pemeriksaan fisiknya.
Itu kalau ada ke dokter Irfan, iya ditanya pemeriksaan fisiknya. Jadi kalau sama dokter Irfan itu nanti ditanya apa aja pemeriksaan fisiknya yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau di blog gastro ini deh pemeriksaan fisiknya itu gunakan 9 regio ya, palpasi, perkusi, Inspeksi ya, inspeksi. inspeksi kan cuma dilihat dan itu palpasi, perkusi sama auskultasi daerah abdomen yang 9 regio. Ini yang 9 regio ini yang kalian lakukan pemeriksaan. Oke. Nanti kan dibilang ada nyeri tekan pada epigastrium. Nah, di epigastrium inilah yang terasa sakit gitu. Kalau untuk nyeri hati Kak, Kamu putus cinta dan nyeri ulu hati. ulu hati. Kalau Ya. ya itulah kakak bilang di epigastrium dan Itu di mana ya? epigastrium. Oh, Epigastrium dia. epigastrium ya. Ya. Coba nanti Oke, ya. nanti buka yang kakak kirim untuk SPD dasar. Itu kakak ada kasih tahu tuh di regio ini tuh ada ini. Oke. Iya Kak? Coba dan dibuka apa yang kakak kirim. Nanti tuh, apa namanya? Dia ada misalnya di epigastrium terdapat organ hepar, gitu. Begitu. Oke Kak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada, Dek? Pemeriksaan penunjangnya nggak ada ya Kak? Tergantung diagnosa dan. Kami katanya keluhannya tentang nyeri ulu hati itu Kak. Ya. Kan ada banyak Kak sakitnya Kak. Ada banyak penyakit yang ulu hati itu. Itu ada mah, ada GERD enggak? Ada GERD, terus itu ulkus. Ulkus apa tadi ya? Ada ulkus itu enggak? Jadi itu kita gimana cara diagnosisnya Kak? Kan cuma dikasih tahu keluhan di ulu hati. Nah, karena Dandi masuknya terlambat nih, maka Dandi nggak tahu. Jadi kakak udah di awal dan. Jadi kalau misalnya kita gimana sih Kak bedain gastritis sama GERD? Karena secara umum dia tuh gejalanya mirip-mirip. Jadi kalau penderita gastritis dia tuh cuma ngerasa perih aja tuh. Kalau dia lapar. Ya, kalau orang gastritis ini dia itu bakal terasa nyeri aja kalau dia lagi telat makan. Tapi kalau orang gede, mau dia tidak makan, dia rasanya mual muntah aja, jadi serba salah. Makan salah, tak makan pun salah. Itu orang GERD ya, Dek. Dan juga orang GERD ini, Dek, dia itu sesak tuh napasnya tuh nanti. Sesak, terus dia terasa panas, terasa terbakar gitu. Ya kita bilangnya. Terus juga kalau orang GERD ini, Dek, tuh lidahnya tuh pahitnya, nauzubillah, Dek. Nah, ini udah naik gitu, bercampur sama kelenjar lidah. Itu ya kita bedain si GERD sama gastritis. Kemudian kalau dia pasiennya itu terdiagnosa ulkus, ya biasanya tuh ada tuh di skenario nanti dibilang pasien pernah melakukan endoskopi. Nah, ada luka ataupun perlukaan pada bagian duodenum ataupun bagian lambung. Pokoknya dia ada dibilang ada perlukaan gitu. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang tadi dan ditanya, kita bisa lakukan pemeriksaan ini endoskopi khusus lambung. Gitu dah. Endoskopi ya Kak. Adi apa sih? ADH ya Kak? ADH namanya. ADH. Ya apa tadi ya? Lupa saya Kak. ADH. Kak. ADH. Ada nih. Enggak sih ADH. EGD. Untuk pemeriksaan penunjang. Oh, pemeriksaan EGD itu gastroskopis, itulah sama itu sama endoskopis. Oh, kalau endoskopis dia untuk kalau gastroskopis itu dia untuk si gaster, untuk lambung. Gitu Dan. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanya, Dek?
untuk SGD besok. Ada? Ada, Dek. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada nih.